Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam sosial media, dan itu merupakan media bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim sehingga kita membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, semakin kokoh ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu bagian dari Asmaul Husna Ar-Razzaq. Jadi topik pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang Ar-Razzaq. Ar-Razzaq adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Pemberi rizki. Jadi makna dari Ar-Razzaq di sini, Allah Maha Pemberi rezeki, yang memberikan rizki kepada semua makhluk di dunia ini dan juga di akhirat nanti, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Rizki yang dimaksud tidak hanya terbatas pada materi seperti makanan dan harta. Jadi rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ tidak hanya terbatas pada rizki makanan dan juga harta, melainkan terdapat banyak rizki yang Allah berikan kepada makhluknya. Salah satu contohnya misalkan termasuk kesehatan. Kesehatan di situ termasuk pada rizki. Rizki yang tidak nampak, cuma kita bisa rasakan. Dan juga berbagai nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita yang termasuk kepada rizki. Makanya Allah Subhanahu wa taala di situ Maha Pemberi rizki. Tetapi juga mencakup rizki non materi seperti iman. Ya. Jadi rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan hanya materi semata, melainkan juga termasuk in materi atau non materi yang tidak bisa dilihat seperti iman dan juga ilmu dan juga kesehatan. Seperti iman dan juga kebijaksanaan. Jadi apa-apa manusia yang melakukan kebijaksanaan dalam memutuskan sesuatu, dalam melakukan tindakan, maka itu termasuk kepada rizki yang Allah berikan padanya. Dan rahmatnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tentunya sangat luas dan juga sangat besar sekali. Memahami Ar-Razzaq mengajarkan untuk berserah diri kepada Allah dalam mencari rizki dan bersyukur atas segala karunia-Nya. Dalam mencari rizki di situ, di dalam kita menjalani kehidupan, khususnya di situ mencari rizki, maka tentunya kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencarinya, mencari rizki. Dan jangan lupa bersyukur atas segala nikmat dan juga karunia yang telah Allah berikan kepada kita, baik rizki yang berupa materi maupun in materi atau non materi. Penjelasan lebih lanjut tentang Ar-Razzaq di situ. Arti Ar-Razzaq, ya. Secara bahasa, Ar-Razzaq berasal dari kata razaqah atau rizq yang berarti rizki atau pemberian. Nah, jadi
Ar-Razzaq di situ berasal dari kata razaqah yang berarti apa di situ? Rizki atau pemberian. Ar-Razzaq menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber rizki dan pemberi rizki yang tidak terbatas bagi seluruh makhluknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan rizki kepada kita dan Allah merupakan sumber rizki dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Tentunya manusia sedikit sekali yang menyadari akan hal itu. Semoga kita menjadi orang yang sangat banyak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rizki kepada kita. Ya. Bagaimana contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh penerapannya dari Ar-Razzaq di situ. Contoh penerapan yang pertama, meyakini bahwa Allah menjamin rizki setiap makhluknya. Ingat ya, bahwa setiap makhluk yang melata yang ada di dunia ini tidak ada yang kelaparan sama sekali, tidak ada yang mati karena kelaparan. Ya, di situ ya. Tidak ada yang melata setiap makhluk yang ada di muka bumi ini. Makanya yang menjamin rizki kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah telah menjamin rizki untuk semua makhluknya termasuk diri kita. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rizki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh penerapan Ar-Razzaq yang pertama. Contoh penerapan Ar-Razzaq yang kedua, berusaha dengan maksimal dan berdoa. Dalam mencari rizki, mencari penghasilan, maka di situ kita harus berusaha semaksimal mungkin dan berdoa. Khususnya di situ berdoa, kemudian berusaha dan berdoa lagi, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau disebut juga dengan tawakal. Meskipun Allah telah menjamin rizki, ya, kita tetap harus berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa agar diberikan kemudahan dalam mencari rizki. Usaha harus beriringan dengan doa. Doa harus beriringan dengan usaha. Itulah seorang mukmin harus mengamalkan hal itu. Karena setiap sesuatu kita harus berusaha dan kita harus mengubah diri kita. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubahnya sendiri. Contoh penerapan Ar-Razzaq yang ketiga, bersyukur atas rizki yang diberikan. Segala rizki yang kita peroleh, baik besar maupun kecil, patut disyukuri sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita setiap hari mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau bisa itu kita menjalin membangun keistiqomahan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jikalau misalkan kita kufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Contoh penerapan Ar-Razzaq yang selanjutnya yaitu tidak berputus asa dalam meminta rizki. Dalam meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya di situ kita tidak berputus asa, harus selalu optimis dalam berdoa dan juga berusaha. Jika rizki belum datang, janganlah berputus asa, teruslah berdoa dan berusaha karena Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itulah kita contoh penerapan Ar-Razzaq dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang terus berusaha dan berdoa dan tidak putus asa dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kita memahami Ar-Razzaq. Jadi terdapat beberapa manfaat yang kita bisa peroleh jikalau kita memahami
Ar-Razzaq tersebut. Manfaat memahami Ar-Razzaq yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa Allah adalah Ar-Razzaq akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Ya. Itulah manfaat yang pertama, kita memahami Ar-Razzaq. Kita memahami Ar-Razzaq di situ, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya berdasarkan pada pedoman prinsip di situ bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sumber rezeki yang memberikan rezeki kepada kita. Manfaat memahami Ar-Razzaq yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Dengan memahami bahwa semua rezeki berasal dari Allah, kita akan bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Menumbuhkan rasa syukur, membangun keistiqomahan kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat penting. Manfaat memahami Ar-Razzaq yang ketiga memperkuat tawakal. Memahami Ar-Razzaq juga akan memperkuat tawakal kita kepada Allah, karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Jadi dengan kita tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bertawakal penuh kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Makanya dengan kita memahami Ar-Razzaq, memperkuat tawakal kita. Manfaat memahami Ar-Razzaq yang selanjutnya yaitu membuka pintu rezeki. Dengan berzikir ya Fattah, ya Razzaq, umat muslim berharap Allah akan membuka pintu rezeki dan melimpahkannya. Ya. Ingat ya, dengan kita berzikir dan juga memahami Ar-Razzaq di situ, maka di situ sebagai perantara untuk membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Berkaitan dengan Ar-Razzaq di situ, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Kalau misalkan kita membaca lagi tentang ayat ini, memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an, sudah memberikan kabar kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita. Dialah Allah yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Terima kasih saya sampaikan, semoga ini bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita semuanya, kedua orang tua kita semuanya, dan juga kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga dengan ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.